Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini, Alim cerita apa ya? Mereka positif COVID, tapi mereka masuk ke orang tidak bergejala. Mereka merasa sehat. Namun lama-lama karena mereka mungkin khawatir dengan stigma di masyarakat, atau mungkin mereka khawatir karena COVID, karena pemberitaan COVID, akhirnya muncullah gejala-gejala yang sebetulnya seharusnya tidak muncul pada mereka, namun muncul karena kekhawatiran atau cemas berlebihan yang terjadi pada diri mereka sendiri. Nah, seperti itu, muncul gejala-gejala seperti itu. Itu namanya psikosomatis. Oke. Simpelnya seperti itu ya. Dan kemudian kan kalau misalnya lagi stres dan sebagainya itu ada kondisi tekanan itu juga bakal berpengaruh sama imunitas sebenarnya Mas, sama daya tahan tubuhnya. Mungkin jadi bisa lebih rentan terkena penyakit yang lain. Bisa juga makin parah juga. Nah, ya ini perlu dijelaskan juga ya. Jadi, kenapa butuh pendampingan psikologis? Salah satunya itu, kita ingin mengurangi yang namanya stres atau cemas yang dirasakan oleh pasien. Oke. Karena ternyata stres atau cemas itu benar, itu dapat menurunkan imunitas tubuh. Padahal fungsinya imunitas itu adalah untuk melawan penyakit atau virus yang ada di tubuh kita. Jadi ketika kita imunnya drop, maka otomatis virus itu akan semakin kuat. Tapi ketika imun kita kuat gitu kan, secara obat-obatannya sudah pas, makanannya bergizi, ditambah kondisi psikologis kita baik, maka kita akan lebih cepat untuk sembuh. Nah, di sini Oke. Maaf Mas, agak putus-putus ini. Halo. untuk melihat sorry ada telepon masuk, jadi ke reconnecting. Oke. Tadi sampai mana? Oh, yang imunitas ya, sampai imunitas. Jadi syarat pasien itu bisa dipulangkan adalah mereka harus mencapai angka CT ya, CT-nya di atas 35. CT itu apa sih? CT itu adalah cycle threshold. Cycle threshold itu apa sih? Itu adalah kekuatan dari virus corona itu sendiri. Jadi ketika angkanya di bawah 35, maka virus itu akan infeksius. Infeksius dalam artian apa? Dalam artian dapat menulari orang lain. Tapi ketika angkanya di atas 35, itu sudah tidak dapat menularkan orang lain walaupun dia masih statusnya positif. Makanya sekarang diperlukan isolasi mandiri setelah menjalani perawatan untuk menaikkan CT-nya sampai dan untuk menghindari CT-nya turun di bawah 35. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa teman-teman tanyakan ke teman-teman dokter ya. Kalau sepemahaman saya sih kurang lebih seperti itu. Nah, fungsinya psikologis yaitu untuk menjaga imunitas mereka bagus dengan cara membuat mereka tidak stres selama menjalani perawatan, tidak terbebani, tidak merasa cemas, tidak merasa khawatir, sehingga mereka dapat pulih lebih cepat. Karena di sini istilahnya obat-obatan sudah memadai, dokter sudah sudah memadai, tenaga kesehatan pun juga sangat bagus, fasilitas bagus, makanan itu sangat bergizi gitu kan, 3 kali sehari ditambah vitamin, ditambah snack. Nah, cuman ketika mereka kurang bahagia atau mereka stres, nah itulah yang membuat mereka akan lebih lama menjalani perawatan. Oke, bener sih, emang
sebegitunya dampak stres itu. Berat juga ya. Nah, itu kan kalau yang di teman-teman dari pasien penghudis itu. Nah, kalau keluhan dari tenaga kesehatan sendiri paling banyak apa, Mas? Kan di sana juga buka konseling buat tenaga kesehatannya juga. Betul. Nah, tenaga kesehatan ini banyak ya dinamika di lapangannya, yang jelas karena mereka pertama jauh juga dari keluarga, terus mereka pun juga banyak yang memiliki kekhawatiran, ya karena kan mereka kontak langsung, walaupun pakai APD level 3, mereka kontak langsung. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekhawatiran akan terkena COVID itu juga besar. Terus juga mereka menjadi garda terdepan untuk menangani, misalkan lah, katakan 2 perawat itu di satu lantai ketika mereka tugas, itu mereka menangani satu lantai itu bisa 50-an orang, 50 sampai 80 orang. Bayangin menangani sebegitu banyak orang dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam keluhan, ya mereka adalah garda-garda terdepan. Makanya kalau dibilang mereka adalah pahlawan, ya mereka benar pahlawan gitu. Karena mereka ya di sini ya sebetulnya hidup dan mati. Udah gitu menangani pasien yang mungkin berkeluh kesah juga, karena kan tadi saya bilang psychological first aid itu mereka akan melakukan screening awal lah istilahnya, melihat mengobservasi pasien atau pasien misalkan curhat, itu biasanya awalnya ke perawat dulu gitu. Iya sih. Nah, yang namanya jadi tempat sampah gitu kan, istilah untuk orang yang menerima curhat itu tidak mudah karena kita sendiri punya masalah gitu kan, tapi kita harus membantu orang lain, mendengarkan orang lain. Oh, itu sangat-sangat berat, itu sangat Iya sih. susah. Itulah kurang lebih yang dirasakan oleh para tenaga kesehatan terkait kondisi psikologis mereka seperti itu. Wah, berarti emang tenaga kesehatan tuh apa ya, rentan banget, stresornya sangat banyak gitu. Itu mereka Sangat juga banyak. rentan mengalami penurunan daya tahan tubuh berarti, Mas, tenaga Betul, kesehatan sendiri. Dan kalau betul. mereka sampai terkena itu lebih bahaya lagi, itu siapa yang merawat gitu kan? Mereka sendiri juga dirawat. Nah, itulah kasus tenaga kesehatan terkena COVID di sini juga sudah ada dan jumlahnya pun cukup banyak. Ya itu, jadi tidak dapat menjamin. Makanya ketika kita berada, ya kalau saya bilang, kalau diibaratkan perang ya di sini udah zona merah. Di sini kita berhadapan dengan musuh secara langsung, namun musuhnya ini curang gitu kan. Mereka Nggak nggak kelihatan. kelihatan gitu. Dan kita nggak tahu kapan kita akan ditembak oleh musuh, istilahnya kan gitu. Mereka tuh ibarat corona itu ibarat sniper, tiba-tiba nembak tes kita kena, kita nggak tahu kita ternyata sudah ketembak, namun kok tiba-tiba berdarah gitu, atau kok tiba-tiba mengalami gejala. Nah, itulah. Dan di sini cukup banyak kasusnya. Jadi gitu. Nah, sebenarnya kalau di Wisma Atlet tadi yang Mas ceritakan ini cukup bagus gitu loh penanganannya. Ada apa dari tim kesehatan mentalnya yang berusaha buat menjaga kesehatan mental dari pasien maupun tenaga kesehatan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah tempat-tempat lain juga ada kayak gini atau enggak? Kira-kira ada nggak sih, Mas, kalau di tempat-tempat lain selain di Wisma Atlet yang punya tim kesehatan mental juga seperti ini untuk menangani COVID? Kalau yang sepengetahuan saya, kedengeran ya suaranya? Dengar, iya. Dengar ya. Kalau sepengetahuan saya, eh, nggak banyak. Mungkin ada, tapi tidak banyak. Karena saya pernah mendapatkan salah satu kiriman DM, kebetulan dari teman saya juga, rekan saya waktu itu di BUMNS, kebetulan dia juga kena COVID dan dirawat di Yogyakarta, di salah satu rumah sakit Yogyakarta. Di sana tidak ada yang namanya pelayanan psikologis gitu. Jadi ya yang namanya orang gitu kan kena COVID, muncul kekhawatiran tersendiri, banyak kekhawatirannya, ada stresor dari lingkungan, ada stresor dari dirinya sendiri. Nah, dia menjalani perawatan namun tidak dapat akses untuk
kesehatan mentalnya gitu. Nah, cuman memang secara nasional sebetulnya HIMSI sudah membuka layanan kesehatan mental khusus pandemi COVID di nomor 119 extension 8. Itu dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan psikologi. Mungkin dosen-dosen kita waktu Panuk itu ya, Panuk pernah bercerita juga, beliau tergabung di layanan tersebut. Jadi itu memang layanannya seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan psikologis namun susah untuk mendapatkan akses jika dirawat di rumah sakit atau di rumah, teman-teman bisa kok untuk menghubungi 119 extension 8. Itu nanti akan ditangani oleh para psikolog yang tergabung di HIMSI, Himpunan Psikologi seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya dari HIMSI juga sudah ada layanan gitu. Tapi kan yang jadi masalah itu kan berarti kita harus menghubungi mereka dulu gitu kalau mau dapat. Nah, kalau di Wisma Atlet ini kan terfasilitasi gitu. Udah ada yang jaga di situ. Nanti ada program-program ice breaking, sapa pagi, sapa sore. Nah, tapi masalahnya program seperti ini yang sebenarnya sangat penting itu belum dilakukan di seluruh tempat. Masih banyak juga yang belum melakukan hal ini gitu ya. Yang sebenarnya penting sih. Nah, inilah yang perlu kita sadari bersama, khususnya teman-teman seprofesi psikologi. Ya, kita menyadari bahwa profesi kita ini kalau dibilang besar, besar. Namun, kesadaran akan kesehatan mental dari zaman dahulu sampai sekarang, ya ada perbaikan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kesehatan mental seperti itu. Ditambah tenaga psikolog, sarjana psikologi dan S2 psikologi dengan profesi psikolog itu masih sangat dikit jumlahnya dibandingkan dengan teman-teman dari dokter atau teman-teman dari perawat yang mereka jumlahnya lebih banyak. Inilah yang membuat kita sulit untuk mengembangkan profesi kita. Nah, ini kalau diacu dari dasar hukumnya, kita memang punya yang namanya RUU Kesehatan Mental ya, Kesehatan Jiwa, KESWA, itu sudah ada dari tahun 1970-an, lalu diperbarui lagi di sekitar tahun 2016 apa 2015 gitu kan. Nah, terus juga kita ada RUU tentang kesehatan Jadi intinya teman-teman psikologi ini diakui sebagai salah satu tenaga kesehatan. Namun ternyata pada prakteknya di lapangan kita pun masih agak bimbang posisinya gitu. Orang psikologi ada beberapa yang sudah bekerja di rumah sakit umum maupun rumah sakit daerah atau rumah sakit jiwa. Namun juga masih banyak juga yang masih belum jelas statusnya. Nah, saya sebetulnya rada kurang berani sih ngomongin hal kayak gini karena agak cukup sensitif ya. Tapi saya berharap ke depan kita sebagai profesi psikologi, khususnya teman-teman dari yang memang memiliki keminatan di psikologi, ayolah kita bantu bareng-bareng, kita bersama-sama meningkatkan awareness tentang kesehatan mental di tengah-tengah masyarakat. Kita mungkin sudah digolkan kayaknya ya yang namanya RUU Keprofesian Psikologi. Nah, ketika itu digolkan atau sudah digolkan, mari kita kawal bersama-sama. Jangan sampai usaha dari teman-teman HIMSI atau teman-teman mahasiswa yang memang mengadvokasi untuk RUU itu gol gitu, hanya cuman sampai sekedar ya udah sebuah UU yang sudah disahkan namun mati suri gitu. Ya kita harus kawal bersama-sama nih supaya profesi psikologi on the track dan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia gitu. Kurang lebih seperti itu sih harapan dari saya. Kalau tahun lalu sih, setahu saya baru masuk prolegnas mas. Jadi sepertinya belum sampai pengesahan sih, masih masuk prolegnas saja. Tapi nggak tahu nih. Semoga
untuk segera bisa goal gitu. Tapi yang jadi poin di sini adalah bahwa sebenarnya kesehatan mental dan kesehatan fisik, terutama di masa pandemi, bagi orang-orang yang terkena COVID ini itu penting gitu. Jadi harus Sangat disadari penting. bersama. Tapi pada penanganannya ini tuh sering disampingkan gitu. Kayak nggak terlalu penting. Sebenarnya kita juga butuh namanya tadi ice breaking bagi para pasien. Soalnya kan jenuh banget loh kalau cuman diem aja selama 14 hari. Tentunya kalau di Wisma Atlet ini kan ada kegiatan-kegiatan kayak gitu. Nah di tempat-tempat lain yang nggak ada itu pasti jenuh banget pasien mas. Sekarang gini aja lah. kita, kita kalau ngomongin soal hal yang seperti itu, kita ngomongin orang gila. Oke. Nah, sebetulnya teman-teman ini agak lucu juga. Karena Gimana gini, gimana nih? teman-teman tim kesehatan mental di sini saya bilang adalah orang-orang gila. Kenapa orang-orang gila gitu? Wah, Karena eh, kita di sini udah kayak apa ya, martir atau orang yang nggak takut mati gitu. Belum nangkep ya, belum. Nah, saya belum. jelaskan seperti ini. Bayangkan kita pertamalah ice breaking. Siapa orang yang berani, saya tantang lah, siapa orang yang berani walaupun memakai APD lengkap, kita dikerumunin oleh orang-orang yang kena COVID. Gila. Kita dekat berinteraksi dengan mereka, bahkan kita cukup capek ya, fun games gitu kan, sampai keringetan, sampai APD dalam APD kita basah. Bahkan ketika pertama kali saya visit gitu, sepatu boot saya itu tergenang air. Airnya air apa? Air keringat gitu. Tangan saya penuh dengan keringat gitu. Karena memang pertama basah, terus kita aktivitas yang namanya fun game lah ya, capek pasti, ditambah ruangan juga cukup panas. Ya udah, kita tuh bener-bener kayak orang gila. Terus yang kedua, siapa yang berani untuk kontak secara tatap muka, depan-depanan gitu dengan pasien, walaupun kita memakai APD lengkap, berhadap-hadapan gitu berdua di satu ruangan, mendengarkan curhat mereka yang bisa sampai setengah jam. Yang tiba-tiba bisa mereka batuk, bersin. Kita kan nggak tahu droplet itu nggak kelihatan, nyebar tiba-tiba mungkin karena di sini ada kebocoran gitu kan, terus masuk, kita kena, bisa jadi. Tapi alhamdulillahnya dan semoga jangan. Tapi ya saya tanya gitu, siapa yang berani melakukan itu? Iya. Saya rasa ya hanya orang gila. Bener juga. Itulah perumpamannya seperti itu perumpamaan. Jadi ya saya cukup maklum ketika masih banyak pelayanan psikologi yang tidak dapat menjangkau para pasien COVID karena memang keterbatasan itu sendiri gitu. Karena memang ya kalau dibilang siapa sih yang berani mengorbankan nyawanya gitu kan? buat bikin ketawa orang lain gitu. Untuk menjamin kesejahteraan psikologis para pasien, seperti itu sih. Oh iya sih, berat juga sih kalau dipikir, nggak semua orang mau gitu, mau dan berani buat ngelakuin seperti yang Mas lakukan saat ini. Iya, mungkin ketika mendengar ada ada pembukaan pendaftaran psikolog di Wisma Atlet, itu sudah menjadi barrier tersendiri. Oh, anjay. Ini saya ngomong anjay ini di penjara. Anjayani usia yang baru. rumah sakit COVID, mati lah saya kalau kesini ya. Ya mungkin gitu kan, bayangannya udah negatif. Tapi kalau dijalanin, ini mungkin bagi teman-teman yang memang ingin mengabdi, ingin berbagi ilmunya, ingin mengaplikasikan ilmunya gitu. Di sini tuh tempat yang kalau dibilang ideal enggak, tapi di sini banyak ilmunya. Karena di sini kita dapat menerapkan banyak hal, banyak keilmuan kita di sini bisa kita terapkan seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya seperti itu. Jadi ini tempat yang pas lah untuk belajar banyak. Okay. Kalau kita ambil positifnya loh ya. Nah,
mungkin ini last question. Mas sendiri tadi bilang bahwa menjalani tugas kayak gini itu udah seperti orang gila gitu ya, orang nekat, udah nggak takut mati gitu. Ya posisi Mas kan emang seorang ini ya militer ya, yang kalau dikasih perintah ya saya laksanakan dan amankan gitu kan. Lain karena memang tugas, apa yang buat Mas mau dan bertahan menjadi orang gila seperti ini? Yang pertama memang kalau ketika kita menjadi seorang militer, tugas itu adalah di atas segalanya, istilahnya seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan sprint atau surat perintah dari atasan bahwa kita akan bertugas di suatu tempat, dimanapun itu, ya kita akan jalan. Apapun resikonya, apapun masalah yang kita hadapi di belakang, apapun yang akan kita rencanakan mungkin bisa saja terbengkalai, ya karena memang sudah menjadi tugas, kita sebagai sebagai militer, ya kita harus siap. Seperti itu. Bahkan ketika saya mendapatkan perintah untuk diperpanjang, ya saya siap. Karena memang itu sudah menjadi sebuah perintah. Yang kedua yang membuat saya kuat di sini adalah seperti yang tadi saya bilang, saya tuh sangat senang ketika menyampaikan afirmasi malam, afirmasi pagi, ada respon-respon dari para pasien di grup, mereka ngechat, mengucapkan terima kasih atau mereka terbantu dengan afirmasi tersebut. Ketika kita kunjung ke tower, ngajak pasien fun games, itu mereka wajahnya yang awalnya kita ajak itu mereka keluar dari kamar cemberut, pas kita ajak fun games mereka senang, mereka wajahnya riang gembira, itu sudah menjadi, kalau saya bilang itu sudah menjadi anugerah sendiri, itu menjadi motivasi bagi saya untuk menguatkan saya dinas di Wisma Atlet. Terus yang ketiga, karena ilmunya. Sekarang gini, ini adalah pandemi yang belum tentu 10 tahun atau 20 tahun atau bahkan 50 tahun ke depan akan terjadi pandemi seperti ini. Semoga enggak sih. Nah, mudah-mudahan enggak ya. Tapi dari sini kita bisa belajar. Belajarnya apa? Kalau kita sebagai orang psikologi, ketika nanti misalkan ke depan kita akan mengalami krisis yang sama atau bahkan lebih besar, kita sudah tahu nih cara penanganannya seperti apa yang harus kita lakukan, perbaikannya seperti apa. Jadi kita sudah punya modal seperti itu. Jadi ya kalau saya sih selalu, prinsip saya dari kuliah, pengalaman itu sangat penting. Makanya saya dari dulu ketika kuliah ya udah saya cari banyak kegiatan aja, mau di BEM dulu, di BEM UNS, di ILMPI, di Kadavers, terus di ikut-ikut seminar, ya itu karena apa? Tujuannya karena pengalaman itu. Karena pengalaman itu, ya kalau pepatah bilang kan, pepatah itu apa ya? Pengalaman adalah guru paling berharga gitu kan. Dan itu memang benar. Kapan lagi kita mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa? Ini kesempatan yang sebetulnya sangat langka. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan selangkah ini. Iya benar, selangkah ini. Apalagi saya sampai 2 bulan gitu kan. Wah, luar biasa lah pokoknya. Gitu. Oke, itu yang menguatkan saya. Mantap sih, tepuk tangan buat Mas Reski. Nggak usah ditepuk tanganin, saya cuma dapat perintah aja. Kan tadi pertanyaannya selain karena perintah, akan 3 hal keren itu, dan masih tambah 1 bulan lagi. So ya tetap semangat Mas, semoga lancar sampai akhir, dan semoga Mas juga amin. Jangan lupa menjaga kesehatan diri Mas sendiri. Amin. Besok saya insya Allah visit lagi gitu kan, karena tim baru masih transisi, jadi saya sebagai orang lama di tim baru ya harus visit lagi sama orang-orang lama juga, sama psikolog-psikolog dari IPK, sudah 2 kali berturut-turut berarti. Cuman ya udah, enak lah, udah jalanin aja. Jadi senior berarti sekarang ya. Jadi senior dengan pangkat paling junior. Di sini kebetulan senior semua, jadi saya yang paling junior. Cuman nggak apa-apa, dari sisi pengalaman saya senior.
Mas senior lebih lama sebulan di situ. Ya udah Mas, itu aja. Makasih banget buat sharing-sharingnya pada kali ini. Oke, Besok-besok kita sama-sama. bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima Siap-siap. kasih. Dan jangan lupa teman-teman buat subscribe channel ini dan dukung saya untuk terus berkarya. Nanti juga kunjungi uh, anak psikologi UNS, itu miliknya Mas Reski yang ternyata sudah digagas dari 2015. Itu saya baru tahu. Tak kira baru-baru ini. Nah itu aja. Udah lama ya. Sampai jumpa di obrolan-obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat menjalankan tugas lagi. Dan Oke, jaga, sama-sama. Ya, dan jangan lupa salam juga istirahat juga. buat teman-teman di psikologi UNS, dosen-dosennya, staf-stafnya, dan teman-teman lainnya ya. Sip. Siap. Oke, ya tak out dulu.